Oke guys, selamat pagi. Ketemu lagi sama Milliarder Boy. Jadi hari ini kita bahas apa ya? Hari ini kita bahas tentang eh, subsidi dari pemerintah guys. Jadi hari ini kita bahas tentang subsidi pemerintah. Nah, itu bagaimana? Gitu ya, bagaimana caranya? Dan ini ada batas gaji. Jadi kemarin tuh sebelum pandemi itu batas gaji yang orang disubsidi itu gaji di bawah 4 juta ya. Nah, ketika gaji di 4 juta dinaikin jadi 8 juta. Nah, sekarang dinaikin lagi gajinya 14 juta. Jadi manajer itu bisa beli dapat subsidi, yang disubsidi itu bunganya ya. Bunganya 0% plus DP-nya 0% juga. Kalau bunganya 5%. Jadi yang harusnya yang disubsidi bukan uangnya ya, bukan harganya, tapi yang disubsidi itu eh, apa namanya? Bunganya yang harusnya mungkin 8 sampai 10%, 8 atau 10% bisa jadi 5% doang guys. Itu flat sampai lunas. Ya. Terus sasaran rumah DP-nya bagaimana gitu ya? DP-nya tetap 0%. Oke, kita lanjut aja. Langsung. Langsung di intro aja kita guys. Di intro ini kan udah sampai intro. Di main ya. Nah, ini yang gue maksud. Jadi lo semua anak muda, anak generasi milenial harus tahu nih. Milenial dan generasi Z lo harus tahu. Kenapa? Karena batas gaji pemilik jadi 14 juta. Jadi maksudnya gimana? Nah, maksudnya kayak gini. Setiap orang itu kalau mau dapat subsidi dari pemerintah, subsidi bunga, bunganya jadi 5% flat sampai lunas, itu harus di bawah 4 juta. Di bawah 4 juta sekitar karyawan biasa. Lama-lama naik guys, jadi 8 juta. Yang kemarin pandemi 8 juta, tapi belum mendongkrak. Sekarang 14 juta. Lu bayangin. Dan sekarang properti lagi diincer untuk perkembangan ekonominya lagi, untuk naikin lagi. Jadi lu pakai kesempatan ini, plus rumahnya juga DP-nya 0%. Jadi buat lu yang pengen, yang punya rumah, lu langsung aja KPR-in untuk tambahan modal bisnis. Ini saran dari gue sih. Oke, kita lanjut ya guys. Kita lanjut. Nah, ini gue ambil dari detik.com. Jadi di Jakarta. Jadi kemarin ada beberapa pemberitahuan. Nah, jadi gue bacain ya. Batas penghasilan tertinggi masyarakat berpenghasilan rendah gitu dalam syarat program rumah DP 0% naik dari bermula 7 juta menjadi 14 juta. Ya. Sasaran target. Nah, jadi yang targetnya ini yang bisa dapat DP 0% 7 juta sampai 14 juta. Jadi sampai ke 14 juta. Manajer juga bisa dapat DP 0% gitu ya. Sasaran target program rumah DP 0% 0 rupiah gitu ya. 0 rupiah dinilai berubah pakar tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyantna menilai batas penghasilan awal yang berkisar 7 juta pun tidak membumi. Sebab sasaran target program ini berat untuk mengeluarkan cicilan dari pendapatan mereka gitu ya. Memang berat kalau 7 juta sih. Susah juga ya. Nah, kalau 14 juta mungkin masih masuk ya. Dari target pasaran angka 7 sampai 8 juta itu rasanya nggak realistis ya dengan masalah pembayaran cicilan rumahnya. Kalau tipe rumah yang ditawarkan sekarang rumah susun itu kemungkinan cicilannya bisa angka antara 3 sampai 4 juta ya, kurang lebih betul. 3 juta lah. Jadi kalau misalnya angka mereka punya 8 juta itu nggak mungkin karena biasanya dengan angka segitu 30% dari pendapatan mereka harus menyicil rumah. Kalau misalnya hidup di kota besar 8 juta terus kepotong 3 juta tinggal 4 juta ya benar nggak terlalu nutut. Jadi nggak terlalu nutut ya. Bener banget nggak terlalu nutut. Jadi rasanya nggak ada ya nggak kurang realistis lah. Terus kita lanjut. Oke, menurut Yayat juga target masyarakat berpenghasilan rendah dengan gaji kisaran 7 juta pun dinilai berat, apalagi kata Yayat ditambahkan dengan syarat warga ber-KTP DKI Jakarta.
Kalau 30% cicilan rumah, kemudian mereka punya utang-utang yang lain, nggak mungkin biayanya bisa bayar. Dan kedua, itu ber-KTP DKI. Jadi kalau ber-KTP DKI dengan angka segitu, apalagi mereka punya tunggakan kewajiban, cicilan, lain-lain. Belum lagi biaya anak dan lain-lain ya. Masyarakat ya, Yayat menilai naiknya batasan penghasilan 14 juta berdampak bergesernya sasaran target rumah DP 0 rupiah gitu ya. Menurut Yayat, warga yang berpenghasilan 14 juta lebih mapan dan bekerja di sektor informal. Jadi yang bisa pakai fasilitas ini sebenarnya DP 0%, DP 0 rupiah itu ya harus menengah ke atas gitu kan. Harus menengah ke atas, kalau misalnya nggak menengah ke atas nggak bisa guys. Ya karena kalau misalnya 10 juta aja kayaknya masih ngepres gitu. Ya. Kita lanjut lagi. Sekarang kalau dinaikin 14 juta berarti mau dikemanain 7 sampai 8 jutanya, makin gak punya rumah lah mereka. Artinya ada tidak sesuai terkait dengan rencana merumahkan mereka yang berpenghasilan rendah. Berarti ada sasaran yang tidak sesuai, yang tidak tepat ketika menetapkan target. Tahu-tahu sasaran targetnya, performance-nya, kemampuannya terbatas. Kalau 14 juta berarti kelompok sasarannya berbeda. 14 juta itu mungkin mereka-mereka yang katakanlah lebih mapan, mereka orang-orang yang bekerja formal. Kalau mereka yang kantungnya pas-pasan, berat sambungnya. Lebih lanjut, Yayan mempertanyakan nasib warga yang berpenghasilan 7 juta. Hal apa yang ditawarkan untuk kelas ini agar mendapatkan rumah layak huni? Oke, kalau menurut gua itu sebenarnya semua orang bisa, walaupun berpenghasilan rendah. Kalau misalnya beli rumah terus berpenghasilan rendah, sebenarnya bisa kalau misalnya mereka mau disiplin menabung dan belajar cara mengelola keuangan gitu ya. Cara mengelola keuangan bagaimana? Jadi sebenarnya eh, ada banyak hal yang harus diperhatikan, seperti dia harus punya tabungan, tabungan apa namanya, eh, tabungan yang sudah ada sekian gitu ya. Sekiannya itu berapa? Misalnya dia sudah ada tabungan kurang lebih 6 kali dari pengeluaran dia minimal. Jadi misalnya contoh pengeluarannya per bulan 5 juta gitu ya. Ya udah berarti dia harus 5 juta dikali 6. Dia harus kumpulin dulu tuh kayak gitu tuh. Berarti 30 juta di rekening gitu ya. Jadi ketika nanti ada kebutuhan mendadak, ya mereka masih bisa nutup gitu, cari pendapatan yang lain gitu ya. Atau kalau misalnya di kota besar itu masih terlalu mahal gitu ya, ya mendingan bisa kok sebenarnya beli rumah, lu tabungin duitnya, habis nabungin duitnya beli tanah dulu di desa aja nggak apa-apa. Di desanya mana beli tanah dulu gitu kan. Habis beli tanah nanti ada duit lagi, dibangun ininya dulu, pondasinya dulu gitu. Jadi nyicil lah ya. Jadi sebenarnya setiap orang bisa sebenarnya punya rumah. Cuman ada beberapa teknik ya. Jadi buat teman-teman yang apa namanya, yang pengen punya rumah tapi pendapatannya biasa, lu bisa langsung aja join di Telegram gua ya. Telegram gua nanti gua kasih tahu di sini. Nih Telegram gua. Jadi kalau misalnya uh, mau ikut channel channel Telegram gua gratis di sini guys. Nah, ini channel Telegram gua gratis di sini. Oke, ya. Ya di kantor gue di sini, terus nomor telepon, habis nomor telepon, uh, email apa namanya, website. Ini website perumahan website gue. Di sini ada email gitu ya, sama di sini ada Telegram ya, chat Telegram di sini ya. Telegram, Instagram, YouTube, TikTok, semuanya ada di sini guys. Nah, sebelum kita menyelesaikan apa namanya pembicaraan ini, lebih baik gue akan jelaskan beberapa pengalaman gue ya. Jadi pengalaman gue beberapa hari ini, kalau misalnya gue akan buka, uh, kemarin ada 2 kejadian ya. Jadi buat teman-teman itu harus hati-hati gitu ya. Karena kemarin tuh gue tuh pernah nanganin tentang balik nama. Ada beberapa ya balik nama memang
Kalau misalnya agak rumit itu harus diselesaikan dengan orang benar-benar yang expert gitu ya, orang-orang yang expert dan dia kenal sama orang dalam di BPN. Ya maksudnya dia kenal dekat biar lebih dipermudah gitu ya untuk balik namanya. Ada beberapa kasus yang terjadi. Jadi yang pertama adalah temen gua itu minta tolong gua untuk uh, masukin dokumen ini untuk dibalik nama. Setelah dibalik nama segala macam bla 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 bla, bayar orang untuk balik nama itu gitu ya. Mungkin dia minta budget yang agak cukup tinggi gitu ya. Udah di udah beritahukan sekian 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 sekian. Oke ya, diberitahu sekian 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 sekian. Akhirnya ketika sudah mau jalan, udah masuk dokumennya sudah masuk. Tapi ketika sudah masuk keluar angkanya nggak jadi karena bilangnya kemahalan. Ketika kemahalan, dia katanya punya referensi. Oh Pak, aku mau tarik aja berkasnya gitu ya. Pak Wisnu, saya mau tarik aja berkasnya, soalnya ada yang lebih murah. Aku bilang, saya sudah bilang, pokoknya podo ae. Jadi setiap BPN ya orangnya itu juga. Kalau ada yang lebih murah nggak mungkin, gitu ya. Dari misalnya contoh dari 100 juta, 50 juta gitu, nggak mungkin. Ya orang-orangnya itu juga, misalnya, ya kan? Ya untuk balik bayar pajak dan lain ya segitu. Ada orang yang bilang, oh tenang Pak, ini ada yang orang bisa nggak usah baik pajaknya, nggak usah terlalu bayar mahal-mahal karena ini. Aku udah bilang di mana-mana kita nggak bisa nggak bayar pajak, harus bayar pajak dan pajak itu standarnya udah jelas. Dan kalau misalnya orang mau bayar kalau dulu mungkin bisa bayar pajak di nego segala macam, sekarang udah nggak bisa bayar pajak, lo udah tertera karena semuanya udah sentral semua. Aku udah bilang nggak bisa ini kok, kamu coba mendingan nggak usah deh bayar aja selesai gitu. Oh enggak Pak, saya coba dulu. Tapi ketika udah ditarik aku nggak mau tahu ya gitu. Aku harus ngomong, aku nggak mau tahu kalau misalnya sewaktu-waktu ketika di tempat koko juga nggak bisa, jangan balik lagi ke aku gitu. Terus habis itu yaudah akhirnya berkasnya dicabut, kita buat surat tanda tangan kalau misalnya surat apa kita menandakan kalau itu sudah dicabut gitu ya. Nah setelah itu suratnya dicabut, berserang 1 bulan 1 bulanan, ternyata guys, ternyata omong kosong gitu ya. Itu broker, dia ngaku-ngaku bisa masukin ke BPN, ternyata dia ngambil duit receh, cari duit receh ya, dia minta waktu itu 10 juta, saya udah kasih aku 10 juta nanti segini-segini. Ternyata alasan inilah, alasan itulah, alasan ini, alasan ini. Iya, ujung-ujungnya balik lagi. Balik lagi ke gua dan minta tolong lagi. Kan udah gue bilang. Terus itu yang pertama, guys. Yang kedua ada ini temen dulu asisten gua juga. Jadi dia minta tolong keluarganya untuk balik nama. Sekian 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 itu waktu itu kurang lebih bayar 40 juta 2 aset. Pas 40 juta 2 aset persis kayak gitu lagi. Apa namanya? Persis kayak gitu, bilangnya lebih murah, bisa nggak bayar pajak apa bla 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 bla, akhirnya dia pengen tarik. Ya gue bilang tapi tetap bayar karena surat sudah masuk, kalau ditarik tetap bayar. Oke, surat sudah masuk tetap bayar. Aku udah bilang, kamu deh kalau misalnya kamu masukin tanpa bayar pajak itu nggak bisa, nggak ada yang lebih murah, orangnya sama ya tetap aja nilainya segitu. Aku udah bilang kayak gitu. Aku udah bilang kayak gitu. Tapi iya gimana Pak, papa aku ya bla 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 gini. Ya udah ya, tapi jangan tanggung jawab ya. Dia tarik. Nah, buat teman-teman di luar sana, jadi pasti nanti dia balik lagi. Jadi jangan percaya ketika lu udah nemuin orang yang profesional di dalam bidangnya gitu. Terus ada broker yang bilang, "Sini di gua aja harganya lebih murah, bisa nggak bayar pajak, cuman ke BPN doang." Tetap aja guys, pajak itu nggak bisa dirubah. Sesakti-saktinya lu tetap pajaknya itu sentral se-Indonesia karena sudah digital ya, digital gitu ya. Nggak bisa lu nggak bayar pajak, nggak bisa, tetap bayar pajak. Ada beberapa cara kalau misalnya lu nggak mau bayar pajak itu ya nggak bisa dibalik nama, lu IJB dulu. Kalau IJB dulu memang nggak bayar pajak, cuman kena denda.
Dendanya cuma 2,5% dari 2,5% gitu ya. Jadi memang murah. Gue biasanya juga IJB dulu. IJB dulu. Jadi transaksi nggak boleh jangan bayar pajak dulu di IJB. Setelah itu nanti tunggu ada pembeli, nanti langsung dibalik namanya dia. Langsung di IJB. Jadi balik namanya satu kali gitu ya, balik nama apa jalannya satu kali karena yang pertama IJB doang. Itu caranya, tapi tetap itu bayar bayar denda gitu ya, bayar denda 2,5% dari 2,5%. Tapi nggak semua notaris mau kayak gitu, hanya notaris-notaris tertentu yang melakukan itu gitu. Terus kalau misalnya nggak bayar pajak, lu nggak mau bayar pajak nggak bisa di mana-mana kalau jual beli properti itu ketika mau balik nama itu tetap wajib bayar pajak. Jadi jangan apa ya, jangan terbuai dengan omong-omongan broker yang bilang dia bisa dengan harga yang terjangkau, tahu-tahu lu ketika udah masukin duit malah dia cari duit receh gitu namanya. Itu ngamen namanya. Oke, ini ada cerita lagi satu lagi. Jadi kemarin malam gue curhat ya. Jadi semalam gue semalam itu ada beberapa meeting dan hari ini kemungkinan meeting lagi ya. Ini ada cerita guys. Jadi dia ini konsultasi sama aku itu dari Padang, ada proyeknya dia dari Padang. Nah, itu dikasih tahu kalau misalnya ini ada investor. Nah, ada investor terus mau mencairkan dananya kalau ada biaya provisi. Biaya provisi adalah 2%. Tentang alasan ini, itu, ini, itu. Nah, tapi gue ketika lihat presentasi mereka, kasihan juga bapaknya ini yang dari Padang. Soalnya tak lihat perform-perform yang apa namanya, yang presentasinya mereka, gue lihat sih orang-orang kayak broker lah ya, aromanya aroma penipuan gitu ya. Jadi gue udah feeling nih, wah kasihan nih bapak udah dibogok banyak. Jadi dia dari Padang sampai ke Surabaya ya, jadi sampai ke Surabaya guys. Sampai Surabaya mungkin udah putus asa, mungkin dia juga udah kena keluar duit banyak juga kan, dan udah bayarin hotel dan lain-lain, mungkin belum ada pencairan, dan pencairan itu syaratnya harus ada biaya provisi. Itu yang pernah aku alamin guys. Jadi sering terjadi, gue pernah ke Semarang, pernah ke Jakarta, itu polanya sama. Jadi kalau mau mencairkan uang misalnya 100 miliar, itu ada kan 100 miliar nih pendanaan, harus ada biaya provisi 2M. Jadi 2M itu masuk, baru ininya cair 100M-nya gitu. Secara logika pertanyaannya gini, kenapa nggak lu potong aja? Jadi pencairan nggak apa-apa gue cairin tapi dipotong 2% untuk biaya provisi. Kan bisa dipotong. Jadi kayak misalnya di dalam perbankan itu nggak apa-apa tak cairin tapi ada biaya provisi 5%. Kalau di perbankan tuh ada biaya provisi 5%. Ya, itu untuk buat komisi dan lain-lain ya, biaya-biaya administrasi gitu ya. Tapi kan jelas ketika cair dipotong gitu ya, untuk biaya provisi. Ya. Tapi kalau misalnya kita disuruh bayar provisi terus ternyata nggak cair bagaimana? Uangnya hilang karena nggak pegang jaminan. Jadi buat temen-temen kalau misalnya ada pernah mengalami hal serupa, lu bisa komen di kolom komentar YouTube-nya gua atau lu bisa langsung aja ke sini ya guys, lu telepon gua di sini guys. Jadi gue mau kasih tahu lu, jangan sampai ketika bisnis properti atau lu pendanaan, lu pengen minjem pengen dapat dana malah keluar duit gitu ya kan, harus hati-hati gitu ya. Jadi buat temen-temen yang di luar sana lebih berhati-hati dalam berinvestasi karena banyak orang menyalahgunakan investasi itu kayak gitu ya. Apalagi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kebanyakan sih kayak gitu penipuan, dan penipuannya nggak ada jejaknya guys. Karena sampai bener-bener ada orang perbankannya langsung. Gue pernah meetingnya tuh di bank, terus juga sama manajernya katanya memang pasti cair apa segala macam, tapi gue tanya ini uangnya misalnya uang butuh 1M, gue transfer kemana dulu gitu ya, ya transfer ke saya dulu pak baru ke sana, oh ya mati kayak gitu. Jadi kalau mau ya berhubungan sama banknya masuk ayo, nah, uangku masuk bank harus cairkan di rekeningku lagi
kayak gitu. Itu baru benar. Jadi ada beberapa teknik-teknik yang sebenarnya untuk kunci mengunci di dalam transaksi properti atau di dalam transaksi investasi. Jadi buat teman-teman, jika ada berbau-berbau aneh dan gelagat-gelagat aneh di setiap transaksi, lebih baik lo bisa konsultasi aja ke gua dulu gimana caranya dan sebagainya. Tapi dari tiga pembahasan terakhir tadi, kalau misalnya memang ada biaya provisi, lebih baik dipotong aja 2% contoh kayak gitu. Jadi kalau misalnya dipotong, cairin aja, nanti sisanya dipotong, misalnya contoh pencairan 100 miliar gitu, provisinya 2%, ya udah transfer aku 98 M aja, 2 M-nya ambilin, itu udah biaya admin lah, anggap aja. Dan 98 ini kita buat project. Nah, dari hasil itu kita uh, sharing profit. Nah, pertanyaannya adalah dia ini belum cek lokasi, belum cek ini. Terus kok uangnya mau diinvestasikan padahal belum cek loh. Kan aneh gitu ya. Jadi buat teman-teman lebih berhati-hati lagi, itu salam dari gua, semoga bermanfaat buat lu semua. Thank you, see you next time.